Halo, selamat pagi. Salam sejahtera kepada seluruh subscribers dan juga mereka yang telah mengikuti saya di Positive Vibe. Mohon maaf karena pada waktu yang lalu saya terpaksa berhenti seketika untuk menyampaikan kepada Anda tips-tips positive vibes karena masalah teknikal yang saya hadapi. Dan kini saya kembali untuk bersama dengan Anda dan mudah-mudahan pagi ini Anda bangun ceria dan menikmati satu hari lagi, hari yang baru di dalam kehidupan Anda sekalian. Dan untuk kali ini sebenarnya kita uh, akan berkongsi satu tips yang baru, yaitu positive vibes, yang barangkali boleh membantu Anda untuk uh, menghasilkan getaran-getaran yang lebih positif. Khususnya di dalam menghadapi kehidupan sehari-hari, supaya Anda sentiasa ceria, Anda sentiasa bersemangat, Anda sentiasa efektif dalam melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab sebagai seorang insan, seorang barangkali bapak, ibu, seorang dewasa, ataupun di mana saja posisi Anda. Vibe yang positif diperlukan untuk kita terus berkembang maju ke hadapan. Dan untuk kali ini, ya secara santai kita bincangkan satu lagi tips, yaitu ini dia berkenaan dengan uh, sikap perfeksionisme yang berbahaya. Saudara-saudara, rekan-rekan yang ada, sebenarnya menjadi perfeksionisme atau suka kepada hal-hal yang sempurna memanglah baik. Malah prestasi, pencapaian, dan juga nilai kita tergantung kepada biasanya dari bagaimana kita menghasilkan kerja yang berkualiti, yang memenuhi kehendak orang lain, dan juga mencapai kepuasan kita dalam melaksanakan sesuatu kerja ataupun menghasilkan sesuatu produk yang kita telah rancangkan. Namun, ada masalah tentang perfeksionisme yang keterlaluan. Dan perfeksionisme yang keterlaluan ini sebenarnya adalah suatu halangan kepada kita untuk mencapai kejayaan. Di dalam buku tulisan sebuah buku yang bertajuk Minda Positif yang ditulis oleh Julian Melgosa dengan mengumpulkan berbagai-bagai kajian dari orang-orang pakar yang terlibat, dikatakan sebagai berikut bahwa ada sekumpulan pengkaji yang diketuai oleh Golan Shahar di University Yale, Amerika Serikat. Mereka telah membuat kesimpulan-kesimpulan tertentu tentang sikap perfeksionisme yang berbahaya. Oke, sikap perfeksionisme yang berbahaya ini sebenarnya muncul karena pertama ada ketakutan untuk menghadapi kegagalan. Yang kedua, perasaan takut terhadap
penolakan. Dan yang ketiga adalah perjuangan habis-habisan demi untuk mencapai yang tertinggi yang belum pernah dicapai oleh orang lain, namun dengan setting yang terlalu tinggi sehingga tidak realistik untuk dicapai olehnya sendiri. Dikatakan oleh kajian ini bahwa ciri-ciri sikap perfeksionisme yang berbahaya adalah apabila seseorang menetapkan matlamat yang tidak realistik dan melakukan sesuatu yang terlalu sukar dan memaksa dirinya tanpa memikirkan apa yang sebenarnya akan berlaku kepada dirinya dan orang-orang yang terlibat dengan apa yang dia rancangkan. Dan seterusnya ialah seolah-olah sekiranya berlaku kegagalan dalam perancangan ataupun apa yang hendak dilakukan, ianya diukur sebagai kegagalan dirinya dan juga pasukannya ataupun organisasi yang dipimpinnya. Dan yang seterusnya adalah dia apabila gagal untuk melaksanakan apa yang disasarkannya, dia mempersalahkan dirinya sendiri dan menganggap itu sebagai suatu kegagalan yang fatal. Dan yang terakhir sekali adalah mereka yang memiliki sikap perfeksionisme yang berbahaya ini menetapkan sasaran dengan sebenarnya bertujuan untuk mengecapi sesuatu semata-mata untuk kemakmuran dan untuk orang memandang dia sebagai seorang yang berharga, yang tinggi nilai berbanding orang-orang yang ada di sekelilingnya. Jadi motivasi untuk mencapai perfeksionisme menurut ciri-ciri yang telah disebutkan tadi itu sangat berbahaya. Untuk mengawal agar perfeksionisme berbahaya ini dapat dikurangkan ataupun disingkirkan, seseorang yang memiliki sikap perfeksionisme yang berbahaya ini harus pertama dia harus membuat inventory kepada dirinya atau dalam perkataan lain muhasabah diri. Dan sekiranya dia mempunyai pemikiran seperti ini, saya harus mau mencapai yang tertinggi dari orang lain, dia harus mengubah setting itu kepada saya berusaha sebaik mungkin untuk mencapai sesuatu menurut kemampuan sedia ada. Dan ketika dia berpikir, saya tidak berguna, melainkan saya mencapai kesempurnaan, dia harus ubah setting pemikirannya. Walaupun saya tidak mencapai kesempurnaan, tetapi saya tetap mempunyai nilai yang tinggi. Kemudian ketika dia berpikir, saya mau menang dan sempurna,
dia harus ubah setting pemikirannya kepada sementara itu saya berseronok meraihkan pengalaman-pengalaman di dalam proses mencapai apa yang saya telah setkan. Kemudian, kesilapan adalah suatu bencana. Ya, dia harus tukar settingnya kepada saya boleh mempelajari bagaimana untuk melakukan yang betul dan yang benar sekalipun saya membuat kegagalan. Saya melakukan kegagalan. Dan sekiranya dia mengatakan dalam dirinya, saya harus mengatasi si E, si B, dan si C sebagai pesaing saya, dia harus mengatakan, saya harus memberikan usaha saya yang terbaik untuk mencapai kejayaan tanpa membandingkan diri saya dengan pencapaian orang lain. Dan sekiranya ketika ia berpikir, saya tiada masa untuk diri saya sendiri karena saya mau menumpukan kepada kejayaan ini, tukarkan kepada saya harus mempunyai masa untuk diri saya sekalipun saya ingin mencapai sesuatu pencapaian yang lebih baik dalam kehidupan saya. Setting pemikiran kepada pemikiran yang lebih terbuka dan lebih realistik akan membantu Anda untuk memadamkan secara perlahan-lahan tetapi pasti sikap perfeksionisme Anda yang berbahaya, yang menyebabkan Anda boleh menjadi tertekan sehingga menyebabkan Anda mengalami masalah psikologi yang boleh membawa Anda kepada keadaan yang lebih teruk. Di dalam kajian Golan Shahar dan kumpulannya didapati bahwa sebilangan yaitu lebih kurang 144 sampel orang yang murung mengalami kemurungan dan terpaksa dirawat selama 15 minggu di pusat pemulihan kemurungan. Dibuat kajian oleh Golan Shahar dan rakan-rakannya. Didapati bahwa masalah kemurungan mereka sebenarnya datang dan terjadi kepada mereka akibat sikap perfeksionisme mereka yang berbahaya dan tidak realistik. Saudara-saudara, semua kita ingin maju ke hadapan. Mencapai sesuatu yang sempurna itu adalah baik. Tetapi kita harus ingat, getaran positif, positive vibes, menyatakan kepada kita pada hari ini bahwa perfeksionisme tidak selamanya baik sekiranya kita melaksanakannya dengan cara yang keterlaluan dan tidak realistik. Semoga kita akan menjalani kehidupan kita dengan mengutamakan quality dan kesempurnaan, tetapi pada masa yang sama tidak melakukan melebihi daripada apa yang kita mampu. Sebab itu sangat berbahaya. Dengan tips ini, diharap kita semua dapat memulakan hari kita dengan baik. Dan semoga kita bertemu lagi di dalam episode yang akan datang. Sampai jumpa. Sekiranya Anda suka penyampaian yang dilakukan secara santai ini, like, komen, dan share-kan kepada rakan-rakan Anda yang lain. Sampai jumpa.